Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sucianari, di samping sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahridah Tanjung, di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Nazri Valeri Anwar, samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Cinta Laura, di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Najwa, di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Andrea Zabila, di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Anggi Fadila Siregar. Selamat menyaksikan. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Perkembangan nasionalisme Indonesia sejak Budi Utomo hingga kemerdekaan dapat dibagi dalam periode sebagai berikut, yaitu 1. Periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat gerakannya moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa organisasi dan gerakan yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Serikat Islam, dan Muhammadiyah. Budi Utomo. Budi Utomo ini didirikan pada 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Oleh karena itu, tanggal kelahiran organisasi ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial terhadap kolonial Belanda. Organisasi ini dipelopori oleh Wahdin Sedirohesodo pada tahun 1857 sampai 1917. Tamatan sekolah Dr. Pribumi School of Pleading Pen Indiske Asen atau Stovia di Batavia. Saat mengunjungi alma maternya dan bertemu dengan pelajar-pelajar Stovia pada tahun 1907. Wahdin Sedirohesodo melontarkan gagasan agar para pelajar Stovia segera mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan derajat bangsa. Gagasannya mendapat tanggapan baik dari mereka. Bersama Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia seperti Gunawan Mogonkosomo dan Soeraji. Ia pun memajukan Budi Utomo yang bertujuan memajukan pengajaran dan kebudayaan dengan bidang-bidang yang meliputi 1. Pengajaran, 2. Pertanian, peternakan, dan perdagangan, 3. Teknik dan industri dan kebudayaan. Dilihat dari tujuannya, Budi Utomo bukan merupakan organisasi politik, melainkan organisasi pelajar dengan pelajar-pelajar Stovia. Sebagai penggerakannya, Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta pada 3-5 Oktober 1908. Selain mempertegas posisinya sebagai sebuah gerakan sosial budaya dan bukan gerakan politik, Kongres juga memutuskan hal-hal ini sebagai berikut, yaitu 1. Ruang gerak terbatas pada daerah Jawa dan Madura. 2. Memilih RT Cetirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai ketua. 3. Yogyakarta menjadi pusat organisasi. Sejak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokusumo, yaitu tokoh dari kalangan priai, banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dengan kalangan bangsawan dan pejabat kolonial. Pada tahun 1912, Budi Utomo ini ikut mendukung pembentukan Polisrat atau Dewan Rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Melalui dewan ini, aspirasi rakyat Indonesia disuarakan melalui wakil-wakilnya yang duduk di dewan ini. Sering berjalannya waktu, eksistensi Budi Utomo mengalami kemunduran.
Salah satu faktor kemunduran Budi Utomo adalah berdirinya Serikat Islam pada tahun 1912. Dalam anggaran dasarnya, Serikat Islam tidak berpolitik. Namun, dalam praktiknya, Serikat Islam ikut bersuara lantang menentang praktik ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Hal ini mengundang simpati yang luas dari masyarakat. Setelah resmi berdiri sebagai partai politik pada tahun 1917, Serikat Islam menjadi partai politik dan semakin populer pada saat yang sama dan Budi Utomo mengalami kemunduran. B. Serikat Islam. Serikat Islam merupakan gerakan nasionalisme, demokratis, dan ekonomis, serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif. Organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi pada kooperatif organisasi pada tahun 1911 dengan nama awal berdirinya Serikat Dagang Islam atau SDI. Haji Samanhudi adalah seorang pedagang batik dari Lumayan, Solo. Organisasi SDI didasarkan pada dua hal, yakni satu, agama, yaitu agama Islam, dan dua, ekonomi, yakni menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang asing seperti pedagang Tionghoa dan India. Atas usul HOS Cokroaminoto pada 10 September 1912, kata dagang dan SDI dihilangkan sehingga menjadi Serikat Islam. Hal ini dimaksud agar ruang gerak organisasi tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Nama dan visi baru ini tercermin dalam Akta Notaris bertanggal 10 September 1912. Dalam Akta Notaris tersebut disebutkan tujuan SI sebagai berikut. 1. Memajukan perdagangan. 2. Membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan. 3. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi. 4. Memajukan kehidupan agama Islam. Pada tahun 1913, organisasi ini melaksanakan kongres pertamanya di Surabaya. Dalam kongres tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Serikat Islam bukan merupakan partai politik. 2. Serikat Islam tidak bermaksud melawan pemerintah Belanda. 3. HOS Cokroaminoto dipilih sebagai ketua SI dan menetapkan Surabaya sebagai pusat organisasi. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat yang beragama Islam. Di bawah HOS Cokroaminoto, SI mengalami perkembangan pesat. Selain di Surabaya yang mengalami perkembangan pesat, menjadi pusat, cabang-cabang lain juga didirikan di kota-kota lain seperti Solo, Semarang, dan Cirebon. Arah perjuangannya diperjelas, yaitu memperkuat basis ekonomi rakyat agar kaum pribumi lebih mampu bersaing dan bebas dari ketergantungan ekonomi terhadap bangsa-bangsa asing. Pada tahun 1915, Sentral Serikat Islam atau SSI dibentuk dan berkedudukan di Surabaya. SSI adalah badan induk yang bertugas mengkoordinasikan serta memajukan organisasi SI daerah atau lokal. SSI berkependuduk seperti pengurus besar. Pembentuk SSI tidak tertegas dari kenyataan bahwa organisasi si lokal semakin banyak, dan karena itu perlu ada sebuah badan induk tempat organisasi SI lokal tersebut bernaung. Pada 17 sampai 24 Juni 1916 diadakan Kongres SI Nasional pertama di Bandung yang dihadiri oleh 80 SI lokal dengan anggota mencapai 360.000 orang. Dalam kongres tersebut disepakati istilah nasional, artinya
LISI menganggap perlunya semua suku bangsa di Indonesia ini bersatu dan membentuk satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hasil kongres ini menunjukkan SI kemudian menjadi organisasi yang berjualan politik, kendati dalam anggota dasarnya SI bukan partai politik. Karakteristik politik praktiknya ketidakadilan akibat sistem kapitalisme serta penindasan terhadap rakyat kecil yang dilakukan oleh jumlah anggota yang semakin banyak. Di sisi lain, sikap SI menimbulkan kekhawatiran pemerintahan kolonial Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, anggota ISDP di SI gencar melancarkan kritik terhadap SI. Mereka mengkritik sikap SI yang kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, serta kesertaan SI mengambil sikap non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda. Dan dalam kerangka itu berarti tidak ikut mendukung India Witbar, maka dengan hadirnya ISDF muncul dua kubu dalam SI, yaitu sebagai berikut. 1. Kubu nasionalis religius, nasionalis keagamaan atau dikenal dengan isi putih, dengan atas perjuangan Islam di bawah pimpinan Hos Cokroaminoto. 2. Kubu ekonomi dogmatis yang dikenal dengan nama SI Merah, dengan haluan sosialis kiri atau komunisme di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Demi mengangkat disiplin organisasi, Semaun dan dari semua pengurus yang berhaluan kiri kemudian dikeluarkan dari keanggotaan SI. Dalam Kongres SI pada Februari 1923 di Madiun, Serikat Islam mengganti namanya menjadi Partai Serikat Islam atau PSI. Pergantian nama dilakukan karena adanya anggota bahwa ikatan dalam SI lemah. Dalam rangka memperkuat SI, Cokroaminoto dan Abdul Mus berupaya mempersatukan golongan Muslim di luar Jawa karena melakukan sejumlah propaganda antar pemerintah. Keduanya dikenal larangan kunjungan ke daerah-daerah tersebut oleh pemerintah kolonial Belanda. PSI berganti nama lagi menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau PSI pada tahun 1929. Pada tahun 1930, PSI mengalami kemerosotan akibat terbagi menjadi 3 partai: PSI Kartosuwirya, PSI Al-Abil Kusno, dan Partai Serikat Islam Indonesia. Perpecahan terjadi akibat partai ini terhenti sejak Jepang menduduki wilayah Indonesia. C. Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan, sifatnya non-politik dan kooperatif. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial, menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir batin. Tujuan Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. 2. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menuntut agama Islam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Nomor 1. Mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam dari TK sampai perguruan tinggi. 2. Mendirikan poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, masjid, dan sebagainya. 3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan, tahun 1912 sampai tahun 1923, pengaruh Muhammadiyah terbatas di keresidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Pekalongan. Pada tahun 1925, Haji Abdul Malik Karim Amirullah atau Hamka membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang. Agam dalam waktu relatif
singkat arus gelombang Muhammadiyah menyebarkan ke seluruh tanah Minang. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Karena organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif, pemerintah Belanda tidak keberatan memberinya status sebagai organisasi berbadan hukum. Dalam gerakan sosialnya, organisasi ini sangat mendukung perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Selain itu, perannya dalam menumbuhkan kesadaran bangsa tentang pentingnya kemajuan dalam pendidikan dan kemerdekaan sangat besar. Oke, thank you. Lanjut part 2. Visi dan misi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan dengan visi memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang dan menegakkan prinsip-prinsip Islam yang murni. Gerakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat muslim, serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Adapun pengembangan sekolah dan pendidikan, salah satu fokus utama Muhammadiyah adalah pendidikan. Organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah modern yang mengkombinasikan ajaran agama dengan pengetahuan umum. Sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Peran Muhammadiyah dalam kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah turut berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia agar organisasi ini menjadi wadah bagi para pemuda untuk menggalang semangat normalisasi, nasionalisme dan melawan penjajah. Beberapa tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri turut terlibat dalam permusuhan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Periode nasionalisme politik. Dalam periode ini muncul gerakan nasionalisme di Indonesia bidang politik untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah yang pertama, Indisches Partis atau IT, didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Setiabudi Danurdizo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini secara terang-terangan mengkritik pemerintahan Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini berkomitmen menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo, Tiongkok, dan Arab. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indonesia. Cita-cita Indisches Partis disebarluaskan melalui surat kabar dengan semboyan Indisches is van Holland, yang berarti Indonesia bebas dari Belanda, dan Indi for Inders, yang berarti Hindia untuk orang Hindia. Seluruh anggotanya memang menyebut diri sebagai Inders, yang berarti orang Indonesia. Indisches Partis memperkenalkan paham kebangsaan yang disebut dengan Indisches nasionalis atau nasionalisme Hindia yang tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat. Adapun program kerja IP adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan cita-cita nasional Hindia atau Indonesia. Yang kedua, memberantaskan kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Yang ketiga, memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antar agama. 4. Memperbesar pengaruh pro-India di lapangan pemerintahan. Yang kelima, berusaha mendapatkan kesamaan hak bagi semua orang Hindia. Yang keenam, dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditunjukkan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat masyarakat yang ekonominya lemah. Kritik yang terlalu keras membuat gerakan-gerakan para pemimpin IP mendapat pengawasan ketat di pemerintahan Belanda. Belanda pun menolak permohonan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum. Kecemasan Belanda terhadap IP mencapai puncaknya sehingga ketiga pemimpinnya ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913. Belanda beralasan organisasi ini bersifat politis serta mengganggu ketertiban umum. Rencana penangkapan bermula ketika Ki Hajar Dewantara menulis, "Seandainya saya seorang Belanda," di surat kabar The Express terbitan 13 Juli 1913.
Isinya berupa sindiran terhadap ketidakadilan di daerah jajahan. Di dalamnya Ki Hajar Dewantara menulis tentang bagaimana pemerintahan Belanda mencari dana dari rakyat Indonesia untuk merayakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Selanjutnya, pada tahun yang sama, pemerintah kolonial Belanda menyatakan organisasi ini sebagai organisasi terlarang. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Insulinde. Insulinde tidak berumur panjang. Pada tahun 1919 berubah nama menjadi National Independence Party atau NIP. Pada 1914, Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia karena sakit. Sedangkan Suwardi Suryaningrat dan Dowes Dekker baru dikembalikan pada tahun 1919. Dowes Dekker tetap terjun ke dunia politik dan Suwardi Suryaningrat terjun ke dunia pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa. Yang kedua, Gerakan Pemuda. Sejak berdirinya Budi Utomo, unsur pemuda Indonesia ikut bergabung. Namun, unsur pemuda tidak berkembang membentuk gerakan. Mereka tidak lama bergabung dalam Budi Utomo karena kecewa atas terlalu dominannya golongan tua atau para priai dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, Gerakan Pemuda tumbuh dan berkembang secara mandiri di berbagai daerah di Indonesia. Mula-mula dibentuk sebagai sebuah gerakan solidaritas yang bersifat informal. Gerakan-gerakan pemuda ini kemudian menjelma menjadi sebuah gerakan politik atau gerakan kebangsaan. Dengan cita-cita Indonesia yang merdeka dan maju, gerakan pemuda yang muncul pertama kali adalah Trikoro Darmo. Organisasi pemuda ini didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Skovia, Batavia pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti yang berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi yang berarti bijaksana, dan bakti yang berarti kasih sayang. Visi itu kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo sebagai berikut. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Meskipun demikian, tujuan sesungguhnya dari organisasi ini adalah mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Dalam kongres pertamanya di Solo pada 20 Juni 1918, organisasi ini kemudian mengubah namanya menjadi Jong Java. Kongres juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari semula organisasi non politik menjadi organisasi politik. Dalam kongresnya di Solo pada tahun 1926, Jong Java dalam anggaran dasarnya secara nyata menyebutkan hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Dengan demikian, organisasi ini menghapus sifat Jawa sentris dan mulai bekerja sama dengan pemuda-pemuda non-Jawa. Setelah itu lahir perkumpulan Pasunda, Persatuan Minahasa, Molukus, Sarekat Kelebes, Sarekat Sumatera, dan lain-lain. Lahir pula organisasi kepemudaan lain dengan keanggotaan yang cukup besar berasal dari Sumatera bernama Jong Sumatran Bon. Perkumpulan ini didirikan pada tahun 1917 di Batavia. Dari organisasi ini muncul nama-nama besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahadur Johan. Pada kongresnya yang ketiga, organisasi ini pernah melontarkan pemikiran Muhammad Yamin
yaitu anjuran agar penduduk yang mendiami Nusantara ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Pada tahun 1918 berdiri pula Persatuan Pemuda-Pemuda Ambon yang disebut Jong Ambon. Selanjutnya antara tahun 1918 sampai 1919 berdiri pula Jong Minahasa dan Jong Kelebes. Salah satu tokohnya yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulagi. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan ini menyelenggarakan Kongres Pemuda di Yogyakarta. Kongres ini telah menunjukkan adanya kekuatan Gerakan perempuan. Kondisi perempuan di Indonesia pada pertengahan abad ke-19 masih jauh tertinggal dibandingkan kaum lelakinya. Sekolah-sekolah yang ada pada saat itu hanya membuka kesempatan bagi kaum lelaki, sedangkan kaum perempuan hanya mendapat pendidikan terkait kerumah tanggaan dan itu pun masih sangat terbatas. Keadaan ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan ketika seorang putri bupati dari Jepara bernama R.A. Kartini berkesempatan mengenyam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kartini mencita-citakan sebuah masyarakat dengan kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki. Ia ingin perempuan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa bersama dengan laki-laki. Selain itu, perempuan juga diberi kesempatan untuk bangkit dari ketertinggalannya. Menurutnya, sebagai perempuan, ia akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, dan ibulah yang akan memberikan pendidikan pertama kepada anak-anaknya. Selain Kartini, banyak tokoh perempuan yang berjuang meningkatkan pengetahuan kaum perempuan. Salah satunya adalah Dewi Sartika yang mendirikan Perkompletan Keutamaan Istri. Dalam Kongres Perempuan Indonesia I yang berlangsung di Yogyakarta pada 25-28 Desember 1928, perkumpulan-perkumpulan perempuan ini sepakat mendirikan sebuah federasi yang dapat menjadi wadah perjuangan yang dapat memajukan perempuan Indonesia. Federasi tersebut berhasil dibentuk dan diberi nama Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang diketahui oleh Nyonya Sukanto. Pada tahun 1929, PPI berganti nama menjadi Perhimpunan dari Istri Indonesia atau PIII. Selanjutnya, lahir pula organisasi perempuan lain yang bersifat non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda yang dinamai Perkumpulan Istri Sadar. Tujuan perkumpulan ini lebih tegas, yaitu meningkatkan kesadaran perempuan untuk tidak terlampau terkait dengan rumah tangga dan pendidikan saja, tetapi juga aktif dalam kegiatan politik. Pada tahun 1929, dibentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak atau P4A. Perkumpulan ini bersama dengan PII berhasil menyelenggarakan Kongres Perempuan II di Jakarta pada 28-31 Desember 1929. Dalam kongres ini dibangun lagi satu kesepakatan bahwa semua perkumpulan perempuan berjuang untuk meningkatkan nasib dan derajat perempuan Indonesia dengan tidak mengaitkan diri dengan persoalan politik dan agama. Gerakan Pramuka terus berlanjut hingga tahun 1941 pada masa pendudukan Jepang. Tidak ada lagi kongres karena semua kegiatan perkumpulan organisasi pergerakan dilarang oleh Jepang. Pada tahun 1950 sampai 1960, perempuan menuntut hak warga negara. Demonstrasi pertama menolak poligami dan protes kebijaksanaan diadakan pada 1953. Soekarno punya dua pandangan terkait gerakan perempuan. Ia menolak perempuan menjadi lebih politis, tetapi di sisi lain Garwani dijadikan boneka untuk mendukung kebijakan presiden. Pada 1959 disahkan Dekret Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang penetapan Hari Ibu sebagai Hari Gerakan Perempuan. Tahun 1960 sampai 1970 mati suri Gerakan Perempuan. Peristiwa 1965 membuat gerakan perempuan harus mundur. Kata feminisme menjadi tabu dan perempuan dikunci dalam definisi reproduktif dan eksistensis. Organisasi perempuan politik yang berafiliasi dengan PKI dibabat habis. Organisasi perwari dan berbagai organisasi lain dipaksa disatukan menjadi KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia, di mana pucuk-pucuk pimpinan dipilih oleh Presiden Soeharto. Sementara itu, Gerakan Perempuan Muslim bermusyawarah di bawah sayap Organisasi Islam atau BMPII.
Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia atau PI. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Pemprakarsanya adalah Sultan Kasajangan Soripada dan Noto Soeroto. Pada awalnya PI bernama Indische Vereniging atau Perhimpunan India. Didirikan dengan tujuan memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di Belanda. Oleh karena itu, awalnya organisasi ini lebih banyak bergerak dalam bidang sosial atau budaya. Sejak Cipto Bangun Kusuma dan Suwardi Suryaningrat atau KI Hajar Dewantara bergabung pada tahun 1913, PI mulai memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Para anggotanya mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. Semenjak itulah organisasi sosial ini memasuki kancah politik. Pada tahun 1922, organisasi ini mengubah namanya menjadi Indosische atau Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Pergantian nama ini mempunyai arti strategis karena dengan demikian telah muncul sebuah identitas baru bagi suatu bangsa yang ingin berdiri sendiri dan menjadi bangsa yang merdeka. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi sosial pertama yang menggunakan kata Indonesia untuk namanya. Penggantian namanya memiliki dampak politik yang besar, yaitu sikap politiknya berubah dan semula bersikap kooperatif menjadi non-kooperatif dan moderat menjadi radikal. Sikap non-kooperatif dan radikal tercermin dalam 3 visi politiknya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, bangsa Indonesia mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah. Para anggota Indonesia juga memutuskan untuk menerbitkan kembali majalah India Putera dengan Muhammad Hatta sebagai pengasuhnya. Penerbitan India Putera ini menjadi saran untuk menyebarkan ide-ide anti kolonial. Saat Iwan Kusuma Sumatri menjadi ketua pada tahun 1923, Indonesia mulai menyebarkan ide non-kooperasi, yaitu berjuang demi kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Belanda. Sejalan dengan sikap itu, pada tahun 1924, saat Muhammad Nazir Datuk Pamucak menjadi ketua, nama majalah India Putera berubah menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1925, saat diketahui oleh Soekima Wirjo Jojo, nama organisasi ini resmi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia PI. Hatta menjadi Voorzitter atau ketua PI terlama, yaitu sejak awal tahun 1926 hingga 1930. Anggota-anggota yang bersikap militan mengundang kecurigaan dan kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda dengan alasan ikut mendalangi pemberontakan PKI pada tahun 1926 sampai 1927 di Indonesia. Para aktivisnya seperti Muhammad Hatta, Ali Sosroamijojo, Abdul Majid dan Nazir Datuk Pamuncak ditangkap dan diadili di Belanda karena tak terbukti bermasalah. Mereka akhirnya dibebaskan pada tahun 1926. 2. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Beni paham komunis pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Seniflet pada tahun 1913. Ia seorang pemimpin organisasi buruh dari negeri Belanda yang juga merupakan salah satu anggota USI, menerima usulan Agus Salim dan Abdul Muiz tentang penerapan disiplin kepartaian, terutama larangan merangkap keanggotaan partai golongan. Semaun disuruh memilih menjadi anggota SI atau ISDF. Golongan Semaun memiliki
yang kedua dan sejak saat itu SI pun secara resmi pecah. Dampak yang berlanjut terasa adalah menyusutnya anggota SI. Pada tanggal 23 Mei 1923, nama Perserikatan Komunis India diganti lagi menjadi Partai Komunis India. Pada tahun 1924, Partai Komunis India menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada tahun ini bergabung tokoh baru seperti Alimin dan Musso sebagai organisasi yang berideologi komunis. PKI berkembang cepat. Pada tahun 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa yang disusul pada tahun 1927 di Sumatera Barat. Kedua pemberontakan ini gagal. Banyak tokoh ditangkap dan dibuang di Gul, Papua karena aksi-aksi militan dan revolusionernya yang mengganggu stabilitas. 4. Partai Indonesia atau Partindo. Tekanan terhadap PNI mencapai puncaknya ketika para tokohnya Soekarno dan kawan-kawan dipenjarakan. Hal ini mendorong para anggota PNI mengadakan kongres luar biasa. Sartono sebagai pemimpin menginginkan pembubaran PNI dan mencari format baru untuk melanjutkan perjuangan. Pembubaran PNI dimaksudkan untuk menjaga anggota-anggota PNI lainnya agar tidak mendapatkan kesulitan karena dituduh sebagai anggota partai terlarang. Sikap anggota partai yang menolak pembubaran disebut golongan merdeka. Mereka kemudian membentuk organisasi Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru dengan tokohnya Mo Hatta dan Syahrir. Golongan merdeka mengkritik kebergantungan pada seseorang pemimpin dan lebih menekankan pentingnya pendidikan kader. Kemerdekaan yang dicita-citakan oleh Partindo adalah kemerdekaan yang berdasarkan pada prinsip penentukan nasib sendiri dan demokrasi. Dalam kerangka itu, Partindo bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Dalam kongres yang digelar pada Juli 1933, Soekarno kembali mempertegas konsepnya tentang marhaenisme yang pernah diantarkan pada masa PNI dulu, yaitu perjuangan bagi kaum marhen atau rakyat kecil yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Sikapnya yang non-kooperatif membuat pemerintah kolonial kembali menangkap Soekarno dan membuatnya ke ND atau Flores pada tahun 1934 sampai 1938. Selain itu, Belanda memperketat pengawasnya serta mengarahkan polisi dalam rapat-rapat, mengeluarkan larangan bagi para pegawai negeri menjadi anggota Partindo serta melarang penyelenggaraan sidang apapun di seluruh Indonesia. 5. Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Organisasi yang dibentuk pada 27 November 1931 ini berdiri karena rasa tidak puas sebagian anggota PNI atau lama karena partai PNI dibubarkan. Menurut para PNI penggerak baru termasuk Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, apa yang dilakukan Sartono dan kawan-kawan merupakan cerminan sikap mudah menyerah terhadap pemerintah kolonial Belanda yang memusuhi partai tersebut. PNI baru berhaluan nasionalis dan demokrasi, walaupun cita-cita dan haluan Partindo dan PNI baru itu sama, yaitu kemerdekaan dan non-kooperatif bagi perjuangan berbeda. Dilihat dari namanya, Partai Baru bentukan dan Syahrir ini lebih menekankan pada kegiatan perang politik dan kesadaran berbangsa bagi para anggotanya. Muhammad Hatta, pijakan pertama menuju Indonesia merdeka adalah menanamkan kesadaran bersama atau kolektif pada rakyat akan situasi dan kondisi mereka sebagai bangsa terjajah dan kemudian menyadari hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Untuk itu, sebagai langkah pertama adalah melalui pendidikan yang dapat menyamai kader partai yang militan dan terorganisasi dengan baik. Sementara itu, haluan politik Soekarno lebih ke arah agitasi politik. Tampaknya Soekarno memang memiliki kemampuan melancarkan agitasi politik. Menurut Hatta, agitasi tidak membentuk fondasi yang kuat menuju kemerdekaan karena tidak melahirkan kesadaran dan cara pikir yang matang. PNI baru gencar menyebarkan ide-ide perjuangannya. Media yang digunakan adalah surat kabar bernama Daulat Rakyat. Muhammad Hatta sendiri dengan sangat aktif
dengan sangat elektif menyebarkan pamflet-pamflet berisi tulisannya yang berjudul Ke Arah Indonesia Merdeka. Dalam tulisannya ini, dengan semangat ia mengatakan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan rakyat. Pemerintah yang tidak dipimpin oleh para priai dan golongan cendekiawan yang hanya mementingkan diri sendiri. Oleh karena strategi perjuangannya yang bersifat non-kooperatif, PNI baru juga mengalami tindakan represi dari pemerintah kolonial. Hatta dan Sultan Syahrir ditangkap dan dibuang ke Bovendigul pada tahun 1934, kemudian ke Banda pada tahun 1936. Tidak lama kemudian, keduanya dipindahkan ke Sukabumi, Jawa Barat dan dibebaskan pada saat pendudukan Jepang sebagai akibat dari tindakan represif Belanda. PNI baru tidak berkembang sesuai cita-cita awalnya. 3. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Semangat nasionalisme berkembang cepat di Indonesia dan tumbuh sebagai gerakan nasional yang diradikalkan oleh militer. Seiring gejala tersebut, pada tahun 1925 berdiri sebuah organisasi yang bernama Algemeen Study Club di Bandung yang dikarsai oleh Insinyur Soekarno. Soekarno berpendapat bahwa ideologi-ideologi yang berkembang di Indonesia seperti nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dapat digunakan sebagai alat persatuan bangsa. Atas inisiatif diduga berkumpulan kemudian mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tahun 1927 dengan Soekarno sebagai ketuanya. Pemimpinnya berjumlah 8 orang, yaitu Dr. Andes Cipto Mangunkusumo dan Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Ishak, Mr. Sunario, dan Mr. Budiarto, Dr. Andus Samsi, dan Insinyur Soekarno. Kebanyakan dari mereka adalah bekas anggota Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang baru kembali ke tanah air. Perserikatan ini secara tegas bermaksud menjadi wadah bagi kaum nasionalis untuk memperjuangkan negara Indonesia yang merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perserikatan memudahkan semangat kebangsaan yang telah dirintis terlebih dahulu oleh organisasi-organisasi pergerakan yang sudah ada, termasuk kaum nasionalisme revolusioner. Nasional ini kemudian mengganti namanya menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI melandaskan pada 3 asas, yakni sebagai berikut. A. Self-help, yaitu prinsip menolong diri sendiri yang didasari keyakinan bahwa bangsa Indonesia memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya yang telah dirusak oleh penjajah. Yang ketiga, non-kooperatif, yakni tidak mengadakan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, marhenisme, yakni mengantarkan masyarakat dari kemiskinan dan kesengsaraan. Dalam rangka perkuatan organisasi dan membesarkan pengaruh di kalangan masyarakat, organisasi ini melaksanakan 2 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan internal partai yang ditunjukkan untuk melakukan usaha-usaha seperti menyelenggarakan kursus, mendirikan sekolah, dan mendirikan bank. Yang kedua, kegiatan eksternal dalam bentuk mengadakan rapat umum, menerbitkan surat kabar seperti Persatuan Indonesia di Batavia dan Banteng Priang di Bandung. Melalui 2 cara tersebut, PNI akan dalam waktu singkat menarik perhatian masyarakat. Pemerintah kolonial Belanda merasa khawatir dengan perkembangan partai ini serta mengingat para pemimpinnya untuk menahan diri dan tidak melakukan propaganda yang mengancam ketertiban umum. Menjelang akhir tahun 1929 muncul desan-desun bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada awal tahun 1930. Tersebut melakukan pengeridangan serta menangkap 4 pemimpin PNI, yaitu Insinyur Soekarno, Maskun, Gatot Mangunrozo, dan Supriladanati. Mereka kemudian diajukan di pengadilan di Bandung dengan tuduhan mengambil bagian dari organisasi yang mempunyai tujuan menjalankan kejahatan. Selain usaha yang mengarah pada pengulingan kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda,
Di pengadilan, Soekarno membaca pembelaan atau pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat. Dalam pledoi itu, ia menandaskan bahwa pergerakan nasional di Indonesia bukan buatan kaum intelektual dan komunis saja, melainkan juga reaksi umum yang wajar di masyarakat jajahan yang di dalam batinnya merasa telah merdeka. Revolusi Indonesia adalah revolusi zaman sekarang, bukan revolusi sebagai besar rakyat dunia yang bodoh dan terbelakang dan mudah untuk dibodohi. Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Soekarno dan hukuman 4 tahun penjara di penjara. Sekian video dari kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah Muhammad Iqbal. Dasar F. Anton oleh J.H. Abdel Banun. Pelajar-pelajar. Jadi bisa dicari.